Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emalpian Rizandi Yusuf. Izin mempresentasikan materi yang saya dapatkan waktu pembelajaran evaluasi pembelajaran. Yang pertama ada validitas. Validitas ini terdiri dari 3, validitas logis, kriteria, dan konstruk. Adapun jenis-jenis validitas ada isi, wajah, criterion and relate, concurrent, predict, konvergen, diskriminan. Terus tuh, adapun isi merupakan ukuran tersebut memadai untuk mengukur konsep. Wajah itu apakah para ahli memvalidasi bahwa instrumen tersebut mengukur apa yang disebutkan namanya. Criterion relate, apakah ukuran tersebut membedakan dengan cara yang membantu memprediksi variabel kriteria saat ini. Konkuren, apakah ukuran tersebut membedakan dengan cara yang membantu terus memprediksi variabel kriteria saat ini. Prediktif, apakah ukuran tersebut membedakan individu dengan cara yang membantu memprediksi kriteria masa depan. Konvergen, dua instrumen yang mengukur konsep tersebut berkorelasi tinggi. Diskriminan, apakah ukuran tersebut memiliki korelasi rendah dengan variabel yang seharusnya tidak terkait dengan variabel ini. Kemudian validasi muka atau validasi wajah meliputi pengukuran atribut yang konkret tanpa inferensi. Contohnya rekrutmen sekretaris dengan keahlian komputer gitu. Penilaian para ahli dengan terhadap suatu instrumen. Terus kemudian validasi prediksi meliputi validitas yang dilihat untuk membandingkan dengan kriteria tertentu. Contohnya ujian masuk perguruan tinggi dengan disusun dengan kriteria seseorang yang lulus tes dapat menyelesaikan kuliah dengan indeks prestasi tinggi sehingga dapat diramalkan. Skor tinggi memperoleh IP yang tinggi, skor rendah memperoleh IP yang rendah gitu. Kemudian validasi kongruen meliputi satu, validasi menerangkan hubungan antara variabel. Validitas isi meliputi mempersoalkan apakah isi dari suatu instrumen cukup representatif atau mewakili dari tujuan yang akan kita ukur gitu. Contohnya dalam ujian UTS disusun dengan silabus hasil belajar, disusun dengan aspek kisi-kisi yang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Validasi internal, validitas yang berkaitan dengan pengaruh faktor-faktor luar yang kemungkinan mengganggu atau merusak desain penelitian sehingga perubahan variabel terikat bukan semata-mata karena pengaruh perlakuan. Kemudian validitas internal meliputi history, maturation, selection, regresi, testing, instrumen, measurement, dan moralitas. Adapun cara pengontrolan eliminated variable, mengeliminasi variabel, randomisasi yaitu mengacak, matching yaitu mencocokkan, dan analisis statistika dengan beberapa analisis statistika yang biasa digunakan gitu. Kemudian proses validasi instrumen, ada 2 tahapan validasi instrumen, baik berupa soal, tes, angket, pedoman observasi atau lainnya. Yang pertama, validasi pakar, yang dimana dalam validasi pakar ini konten validity, phase validity, validitas muka instrumen gitu. Yang kedua, validasi lapangan, yaitu validitas konstruk atau konstruk validity. Validitas pakar mengembangkan atau membuat instrumen berupa kisi-kisi instrumen dan naskah instrumen itu sendiri. Misal membuat lembar validasi, membawa ketiga jenis berkas tersebut ke validator atau ahli. Kisi-kisi instrumen, 3 jenis berkas seperti kisi-kisi instrumen angket, lembar validasi sebagai tempat untuk memvalidasi tempat tersebut oleh validator dan memberi komentar terhadap tersebut. Adapun jumlah validator bisa 2, 3, 4 sampai 7 orang. Pekerjaan validator itu memberikan skor pada lembar kerja validasi serta memberi komentar. Metode validasi atau metode
validasi pakar biasanya metode Gregory menggunakan 2 pakar atau metodologi menggunakan minimal 5 pakar gitu. Yang saya katakan tadi 2 sampai 7 orang lah untuk sebagai validator validasi lembar validasi tersebut. Adapun metode validasi Gregory itu menunjukkan sejauh mana pertanyaan, tugas atau butir dalam satu tes atau instrumen mampu mewakili secara keseluruhan dan proporsional perilaku sampel yang dikenai perlakuan tersebut. Artinya instrumen yang ada mencerminkan keseluruhan konten atau materi yang diujikan. Itu seharusnya dikuasai secara profesional. Validasi lapangan menguji coba instrumen soal seperti soal angket dan lain-lain ke subjek yang bukan subjek penelitian. Artinya kalau kita misal kalau mau meneliti nih di sekolah A, maka uji cobanya itu di sekolah C, F, G, jangan di sekolah A gitu. Atau misalnya soal tes itu diuji coba di sekolah yang sama namun kelasnya yang berbeda gitu. Adapun jumlah subjek atau responden 20 ke atas, lebih banyak lebih bagus gitu, sehingga kadang-kadang subjek atau responden ini kadang-kadang karena ini nggak bersifat wajib jadi jawabnya semau-maunya. Oleh karena itu ya perlu untuk lebih banyak lagi pesertanya sehingga lebih banyak data yang dikumpulkan, maka lebih bagus gitu. Adapun analisis butir soal itu untuk validitas sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke analisis butir soal. Adapun ruang lingkup kajiannya yaitu tujuan dan manfaat, analisis kualitatif, analisis kuantitatif, contoh model analisis. Pertama, tujuan analisis butir soal yaitu untuk mengkaji dan menelaah setiap butir soal agar diperoleh soal yang bermutu. Kedua, itu meningkatkan mutu tes melalui revisi atau membuang soal yang tidak efektif. Tiga, mengidentifikasi kekurangan tes atau dalam pembelajaran. Selanjutnya, menentukan soal-soal yang cacat atau tidak berfungsi penggunaannya, meningkatkan mutu butir soal dan meningkatkan mutu pembelajaran. Selanjutnya, alur analisis butir soal, penulisan soal, analisis kualitatif maupun dan revisi soal, perakitan tes ulang, analisis manual dan komputer, seleksi soal-soal jelek, analisis kualitatif dan revisi soal, perakitan tes ulang, analisis manual, komputer, seleksi soal baik bank soal yang ada di sekolah maupun yang ada di internet gitu. Analisis kuantitatif adalah analisis atau penelaah butir soal tertulis sebelum soal tersebut digunakan atau diujikan. Analisis kualitatif mencakup materi. Cakupan analisis kualitatif ini konstruksi, bahasa, budaya, dan kunci jawaban penskoran. Kemudian analisis butir soal kuantitatif mencakup tingkat kesusahan dan daya beda dan reliabilitas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam menangkap materi evaluasi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.